Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Lutfian Ubaidillah, SHMH. Saya adalah dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIDN 0717018802. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyusunan dokumen dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDT UKT PT. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait perkuliahan yang akan saya sampaikan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan berkaitan dengan mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara dengan kode HUM 036. Mata kuliah Peradilan Tata Usaha ini adalah mata kuliah dengan bobot SKS 3 atau 3 SKS, di mana dalam pembelajaran mata kuliah Peradilan Tata Usaha ini saya akan menggunakan 3 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama capaian pembelajaran yang akan didapat oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menganalisis terkait prinsip-prinsip ataupun asas-asas di dalam peradilan tata usaha negara. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami serta menganalisa terkait kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu bekerja sama dan berkolaborasi. 3 capaian pembelajaran itu akan diturunkan dalam 3 CPMK, di mana mahasiswa dapat memahami daripada hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai bagaimana sistem serta asas-asas dan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Serta yang ketiga, mahasiswa dapat memahami tentang bentuk-bentuk perbuatan dari perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan administrasi negara dari pejabat TUN. Dalam mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara ini terdapat 14 pertemuan, yang mana dalam beberapa pertemuan tersebut nantinya akan ada beberapa pertemuan untuk tugas dan evaluasi. 14 pertemuan tersebut diantaranya yang pertama adalah di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar tentang peradilan tata usaha negara. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup daripada peradilan tata usaha negara, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, ini kita akan membahas tentang asas-asas dalam peradilan tata usaha negara. Pertemuan kelima akan membahas tentang penerapan daripada asas-asas peradilan tata usaha negara. Pertemuan keenam, saya akan membahas terkait masalah hukum acara di dalam peradilan tata usaha negara. Pertemuan ketujuh nantinya berkaitan dengan masalah pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. Pertemuan ke-8 kita akan melakukan evaluasi dan tugas. Dilanjutkan pertemuan ke-9 adalah pembahasan tentang putusan peradilan tata usaha negara. Pertemuan ke-10 adalah lanjutan daripada pertemuan ke-9, yaitu pembahasan tentang putusan peradilan tata usaha negara.
pertemuan ke-11 adalah tentang eksekusi dalam peradilan tata usaha negara. Pertemuan ke-12 lanjutan dari eksekusi peradilan tata usaha negara, dan pertemuan 13 adalah tugas serta evaluasi pembelajaran, serta nantinya akan dilanjutkan di pertemuan 14 untuk diskusi antar mahasiswa. Nah, metode dalam pembelajaran terkait peradilan tata usaha negara itu akan menggunakan metode tatap muka secara langsung dan daring, di mana dalam proses pembelajaran atau penyampaian materi tersebut kita lebih menitik beratkan pada diskusi mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berinteraksi dengan aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam pembelajaran secara luring maupun secara daring, yang mana nantinya secara daring saya akan menggunakan metode e-learning, di mana mahasiswa bisa mengupload tugas, bisa mendownload RPS di dalam program e-learning tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk selanjutnya mari saksikan video kegiatan pembelajaran terkait mata kuliah Peradilan Tata Usaha berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita lanjut ke pertemuan ketiga dari materi kuliah Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di Peradilan Tata Usaha Negara di sini nanti kita akan membahas objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa yang bisa dipimpin oleh koordinator kelas. Dipersilakan Mas Imron untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum doa mungkin absen dulu ya. Oke, absen dulu. Oke, saya sebut namanya, nanti yang disebut mohon untuk mengajukan diri. Ya. Agus. Hadir, Pak. Agung. Hadir. Adrian. Hadir. Rio. Hadir. Imron. Hadir. Rifki. Hadir. Oke. Terus ada Ajeng. Hadir. Nadia. Hadir. Cynthia. Hadir. Cahyaning. Hadir. Alfi. Hadir. Anggi. Hadir. Indah. Hadir. Laili. Hadir. Zahra. Hadir. Oke. Pada kesempatan hari ini di pertemuan ketiga ini dalam Peradilan Tata Usaha Negara, saya akan membahas tentang objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di dalam pembahasan kali ini, kenapa saya akan membahas dengan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara? Maka subcapaian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang kaitannya dengan objek sengketa ini adalah agar mahasiswa bisa memahami apa yang menjadi dasar daripada diajukannya gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi nanti mahasiswa juga akan dapat memahami pula apa saja yang merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang dirasa
merupakan tindakan melawan hukum dan atau bukan tindakan yang melawan hukum. Nah itu, sehingga kalian bisa memahami nih nanti daripada konteks peradilan tata usaha negara. Ketika sudah memahami tentang objeknya, objek sengketanya dalam peradilan tata usaha negara, ya kalian juga akan bisa memahami daripada tindakan-tindakan dari pemerintah yang itu merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dan apa saja yang dapat diajukan gugatan. Oke, sebelum masuk di pertemuan ini, mungkin dari kalian masih ingat tidak dengan pertemuan sebelumnya? Dari yang cewek, siapa yang bisa? Masih ingat gak dengan pertemuan yang kemarin? Masih Bapak. Apa? Jadi pertemuan kemarin membahas terkait dengan subjek hukum dalam sengketa PT UN. Ada penggugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Oke, oh itu ya yang diingat. Jadi penggugat itu ada orang perseorangan atau badan hukum. Oke, kalau tergugatnya, mungkin dari yang cowok, ingat nggak? Ya. Untuk tergugatnya itu adalah pejabat tun Pak atau pemerintah. Pejabat tun atau Pemerintah. pemerintah? Ya. Oke, ya betul. Jadi di pertemuan kemarin kita membahas tentang penggugat dan tergugat atau subjek hukum dalam sengketa peradilan tata usaha negara. Makanya dari situ di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objek sengketa. Jadi nanti kita akan lebih lanjut memahami tentang objek sengketa daripada peradilan tata usaha negara. Oke, mengawali dalam peradilan tata usaha negara itu kita akan tahu bahwa di dalam konteks peradilan tata usaha negara ada subjek, maka juga ada objek. Nah, dalam konteks objeknya sebenarnya kita memahami dulu konteks peradilan tun itu untuk apa? Kan di situ. Jadi peradilan tun itu kan kalau kemarin sempat saya jelaskan itu adalah di mana peradilan tun itu ditujukan untuk memberikan tempat ketika terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau warga negara. Kan seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan kemarin terkait subjek. Nah, dari sanalah maka kalau kita melihat bahwa dengan adanya peradilan tun itu akan memberikan sebuah keseimbangan ketika sebuah pemerintah menjalankan tugasnya, wewenangnya, tanggung jawabnya, maka pastinya penyelenggara negara itu akan bersinggungan dengan masyarakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan itu, dia menyelenggarakan pemerintahan dengan dasar, dengan dalil melaksanakan undang-undang untuk mengatur, menata masyarakat, menata kehidupan masyarakat. Nah, ketika kehidupan masyarakat itu diatur, otomatis ada beberapa keputusan atau beberapa tindakan. Nah, inilah fungsi daripada peradilan tata usaha negara. Jadi sebagai penyeimbang atau check and balance-nya di situ adalah adanya peradilan tata usaha negara. Nah, dalam sistem peradilan tata usaha negara di sini kan memang bentuk daripada pengimplementasian sebuah lembaga yudikatif. Karena ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, bentuk yudikatif yang berkaitan hubungannya dengan sebuah tindakan pemerintah untuk mengadili sebuah tindakan pemerintah itu benar atau salah, ya dimunculkanlah sebuah sistem dalam peradilan tata usaha negara. Oke. Nah, kita masuk dalam konteks ini objek sengketa peradilan tata usaha negara. Nah, dalam konteks peradilan tata usaha negara ada objek yang perlu kalian pahami, bahwasanya objek dalam peradilan tata usaha negara itu bersifat ada positif dan negatif. Nah, ada positif dan negatif, mungkin bisa saya akan simpulkan bahwasanya sebuah sengketa
dalam peradilan tata usaha negara itu, kalau yang sifatnya positif itu sifatnya adalah yang pertama tertulis, ya. Perlu dipahami ada tertulis. Jadi sebuah keputusan pemerintah itu banyaknya memang tertulis, tapi juga ada nanti yang tidak tertulis. Nah, ada yang bersifat konkret, terus dibuat oleh pejabat tun pastinya, mengandung akibat hukum, merupakan tindakan pemerintah. Nah, dari hal-hal tersebut, kalau kita memahami tindakan atau objek sengketa, objek daripada peradilan tun itu, yang sifatnya positif itu, yang sifatnya formil sebenarnya, yang sifatnya nyata, yang sifatnya memang dikeluarkan, itu akan menyebabkan akibat hukum. Jadi menyebabkan akibat hukum. Contoh, sebuah objek yang sifatnya tertulis positif itu, ketika pemerintah mengeluarkan sebuah bukan objek sengketa ya, tapi sebuah keputusan yang sifatnya tertulis, itu pasti akan menimbulkan akibat hukum. Tidak mungkin tidak ada keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya tertulis itu tanpa ada akibat hukumnya. Karena apa? Karena pasti sebuah keputusan yang dibuat itu pasti akan menyebabkan akibat. Karena tindakan pemerintah itu memang ditujukan, semua tindakan itu, tindakan administrasi apapun, keputusan apapun, itu akan menyebabkan akibat hukum karena itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang. Namanya aja pemerintah sifatnya kan eksekutif, pelaksana undang-undang, pelaksana hukum. Sehingga dengan dia melakukan pelaksanaan hukum itu, secara otomatis pelaksanaan hukum tersebut pasti menimbulkan sebuah tindakan hukum. Tindakan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Nah, itu akibat hukum itu yang akan menimbulkan sebuah putusan. Bisa jadi ketika tidak terima maka munculkan sengketa. Sifatnya memang tertulis, sifatnya konkret. Pasti dibuat oleh pejabat tun. Jadi jelas kalau yang sifatnya objek yang sifatnya positif. Nah, dari sini kan kalau kita pahami, jadi beberapa poin ini yang untuk positif, mungkin yang sulit dipahami adalah yang bersifat konkret. Nah, kadang dari beberapa poin tersebut, yang positif itu ada konkret. Nah, konkret itu bagaimana sebenarnya? Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau dibuat oleh pejabat tun, pasti semua sudah paham. Dibuat namanya keputusan pasti dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Keputusannya harus dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Keputusan yang tidak dibuat oleh pejabat tata usaha negara, ya berarti bukan objek dalam sengketa tata usaha negara. Jadi bedakan putusan yang tidak bisa dibuat sepihak. Jadi pejabat tun sebenarnya adalah lembaga administrasi yang ketika dia membuat keputusan, dia bisa keluarkan secara sepihak, dia bisa cabut secara sepihak. Nah, itu konkret. Misalnya di situ. Makanya sebenarnya kan gini, ketika itu muncul sengketa, ketika dia membuat sebuah keputusan secara sepihak. Sepihak maksudnya dari pejabat itu yang berwenang, dia buat. Ketika dia buat, dia menimbulkan akibat. Kalau saya rasa ini akan menimbulkan akibat, dia sebenarnya bisa mencabut. Tapi ternyata ketika muncul akibat hukum, dia tidak mau mencabut. Nah, kadang hal tersebut yang menjadi sebuah permasalahan, menjadi sebuah sengketa. Ini yang banyak terjadi seperti itu. Intinya bahwa ada beberapa keputusan yang kadang dikeluarkan menyebabkan sebuah kerugian, menyebabkan akibat dampak, maka di situ harus dicabut.
Nah, sama halnya dengan yang dilakukan oleh metode overhead yang dilakukan oleh pemerintah, itu pun sama dengan konteks perbuatan melawan hukumnya daripada yang konteks perdata penguasanya. Dia juga melakukan sebuah tindakan yang dirasa tindakan tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang dan menyebabkan kerugian. Cuman pelakunya atau yang melakukan itu adalah penguasa. Nah, yang membedakan adalah pada konteks tindakannya nanti. Nah, pada konteks tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Kenapa? Karena kalau tindakan daripada masyarakat biasa, tindakan itu dia diam, tidak merugikan ya tidak melawan hukum. Selama tidak diatur ya tidak melawan hukum. Dia bergerak pun selama tidak dilarang ya tidak melanggar hukum. Tapi kalau pemerintah dia gerak diam atau diam ya karena memang perintahnya semua dari undang-undang. Perintahnya semua dari undang-undang. Ketika dia boleh gerak, ya dia geraknya harus menurut undang-undang. Dia boleh diam, pemerintah atau undang-undang membolehkan dia diam atau tidak. Nah, di sini. Nah, makanya kalau kita pahami adalah tindakan-tindakan pemerintah itu. Nah, kalau yang tindakan nyata, kira-kira kalian bisa kasih contoh nggak? Jadi kan kita bahas nih. Mungkin kita sekarang diskusi dulu. Oke, enggak, Mbak Nadia. Bagaimana itu terkait dengan contoh kasus pembongkaran palang pertase ketinggian truk itu yang ada di Kabupaten Jember, Pak? Oke, ada pembongkaran palang ya. Iya. Palang untuk apa itu? Truk ya? Iya. Oke, untuk truk. Yang di mana itu? Baratan itu ya? Iya, di Kabupaten. Oke, nah, ini ada itu seingat saya bahwa palang tersebut itu dibongkar oleh pemerintah daerah. Nah, dibongkar oleh pemerintah daerah karena di pemerintah daerah kan ada sekarang pemerintah daerah yang baru itu ada yang namanya sistem apa itu lapor guse kalau nggak salah. Nah, itu ada laporan masyarakat memang. Seingat saya yang saya pahami ada laporan di webnya Madul Guse kalau nggak salah itu. Nah, di sana akhirnya pemerintah turun untuk melakukan pembongkaran terhadap palang yang dirasa bahwa palang tersebut mengganggu, sepertinya seperti itu. Dugaannya seperti itu. Nah, ternyata muncul konflik ya. Ternyata muncul konflik dengan yaitu PT KAI ya, dengan PT KAI. Nah, kira-kira nih, ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana? Apakah dia tindakan itu benar atau tidak? Kan di sana. Kan itu sebenarnya tindakan yang bisa jadi ya ini tindakan nyata gara-gara ada laporan. Ternyata menimbulkan akibat hukum kan di situ. Bisa kita harus menilai dulu nih salah atau tidak kan itu. Tapi ada yang bisa jawab dulu. Ya, oke. Benar nggak itu? Menurut saya itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Pak. Karena palang pintu itu berdiri di atas tanah yang merupakan wilayah hukum pemerintah daerah atau berdiri di atas jalan kabupaten. Jadinya menurut saya itu tidak melawan hukum, Pak. Oke. Oh, tidak melawan hukum ya, karena kamu menyampaikan bahwa ya itu berdiri di pemerintah ya, di tanah apa di jalan kabupaten. Oke, ya, jadi kalau Mas Imron tadi bilang bahwa tidak apa-apa lah itu dibongkar, bukan merupakan sebuah tindakan atau perbuatan melawan hukum, karena itu berdiri di jalan kabupaten, di akses jalan kabupaten, di mana akses jalan kabupaten memang akses jalan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kira-kira, nah kalau gitu mungkin ini kan barusan ada yang tanya bagaimana, mana kalau kita bagi dulu, itu sudah ada yang jawab nih masalahnya, berarti dia pro. Nah, kalau yang ini kan bagian yang cowok nih pro berarti. Nah, yang cewek sekarang, kira-kira bagaimana tanggapan daripada terkait tindakan pemerintah itu?
Oke, siapa yang bisa jawab di kelompok yang kontra? Ya. Kalau saya sendiri tidak sependapat Pak dengan Mas Imron. Karena apa? Karena palang tersebut itu dibangun oleh PT KAI dan pasti juga memiliki tujuan kan Pak. Mungkin salah satu tujuannya itu untuk menjaga keselamatan masyarakat atau pengguna jalan di kawasan tersebut Pak. Oke, kamu menyampaikan bahwa itu dibangun untuk tujuan keselamatan masyarakat yang dibuat oleh PT KAI. Tujuannya keselamatan masyarakat karena itu kan sebenarnya palang daripada batas ketinggian daripada sebuah truk yang bawa muatan ya. Oke, ini sudah ada pro ada kontra. Nah, jadi gini, kalau kita pahami memang konteks daripada apakah tindakan yang dibuat oleh pemerintah itu masuk dalam konteks sebuah tindakan hukum atau tindakan nyata yang mengandung unsur melawan hukum atau tidak, maka memang kita harus menilai dulu dari sisi aturan atau undang-undangnya. Nggak boleh pemerintah daerah membongkar. Nah, oke. Itu terkait masalah tindakan pemerintah. Jadi bisa dilihatlah nanti melawan hukum atau tidak tergantung pada aturan. Yang jelas sebenarnya kalau kita mengambil sebuah kebijakan, setiap kebijakan pasti ada alasan atau tujuan tertentu sebagaimana untuk kepentingan umum. Selama tindakan pemerintah itu dilakukan guna untuk kepentingan umum, menurut saya itu tindakan yang bukan melawan hukum. Oke, itu untuk teman kali ini. Dan saya minta karena tadi ada sedikit diskusi, perdebatan terkait tindakan pemerintah, mungkin ada kalanya di pertemuan selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut dengan tugas ya. Jadi nanti saya akan kasih tugas kalian semuanya untuk mencari sebuah kasus, sebuah tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah yang bentuknya baik itu tertulis atau tidak tertulis. Intinya pemerintah buat kebijakan, kalian buat sebuah makalah yang mungkin saya langsung bisa bahwa nanti makalahnya itu dari pihak yang cowok-cowok bisa buat makalah satu-satu mencari sebuah kebijakan pemerintah dan yang banyak kontranya, banyak penolakan dari masyarakat, tapi kalian harus menilai bahwa kebijakan itu benar. Ya. Jadi buat makalah seperti itu. Nah, yang cewek cari kebijakan pemerintah baik tertulis atau tidak tertulis yang dirasa bahwa itu tidak ada penolakan dari masyarakat, tapi kebijakan itu dirasa oleh kalian tidak tepat. Nah, saya ingin tahu bagaimana pemahaman kalian menilai bahwa kebijakan atau tindakan pemerintah itu ini benar atau salah, atau melanggar hukum atau melawan hukum atau tidak. Ya, bisa dipahami ya, nanti dibuat dalam bentuk makalah. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin masih kurang jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.